Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halipah. Di sini saya sebagai konseling atau sebagai subjek yang akan diteliti. Dan di sebelah Saya Francisca Julan, saya selaku konselor yang akan meneliti. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu retardasi mental. Retardasi mental itu adalah suatu keadaan intelijensia subnormal atau di mana penderitanya itu mengalami tingkat kecerdasan di bawah rata-rata atau IQ-nya 70 atau bisa lebih rendah dari 70. Nah, karakteristik dari penderita retardasi mental ini ialah kesulitan berkomunikasi, kesulitan mengurus dirinya sendiri, dan kesulitan dalam mengambil keputusan. Nah, retardasi mental ini dapat terjadi sejak lahir maupun sejak usia anak-anak. Gejala utama dari retardasi mental ini ialah kesulitan berpikir, memahami, hiperaktif, berperilaku gelisah, dan cenderung impulsif. Nah, di sebelah saya ini adalah anak yang mengalami retardasi mental. Saat ini saya akan memberikan terapi kepadanya untuk lebih mengenal anggota tubuhnya sendiri. Nah, apakah adik tahu yang mana yang disebut dengan hidung? Nah, hidung itu ialah ini. Fungsi hidung ini adalah untuk bernafas. Yang mana yang disebut dengan mata? Nah, mata itu ialah ini. Fungsi dari mata itu adalah untuk melihat. Sedangkan yang dimaksud dengan telinga adalah ini. Kita memiliki dua telinga dan dua mata dan satu mulut untuk berbicara. Telinga fungsinya adalah untuk mendengar. Nah, saya akan bertanya lagi. Yang mana yang disebut dengan mulut? Nah, yang disebut dengan mulut ialah ini. Yang disebut dengan mata ialah ini. Kita memiliki dua mata untuk melihat. Kemudian kita juga memiliki telinga dua buah untuk mendengar. Baiklah, untuk lebih mengetahui apakah si anak itu paham tentang apa yang kita jelaskan tadi, kita bisa mengulang kembali pertanyaan tersebut. Tapi kali ini si anak itu harus menunjuk sendiri apa yang kita tanyakan tadi. Contoh, apakah adik tahu yang mana tadi yang disebut dengan mata? Betul sekali. Terus yang mana yang disebut dengan hidung? Betul sekali. Dan yang mana yang fungsinya untuk mendengar? Bagus. Jadi sudah terlihat anak ini sudah mulai memahami penjelasan saya tadi. Kemudian untuk membuat si anak ini lebih mengingat penjelasan dari saya, kita juga bisa mengganti pertanyaan itu dengan sebuah lagu. Saya berikan contoh di sini adalah lagu Dua Mata Saya. Adik ikuti kakak ya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Baik, sekarang kakak akan bernyanyi, namun adik menunjuk apa yang kakak sebutkan ya. Kita mulai. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, terlihat bahwa si anak ini sudah mulai memahami dan mengingat apa yang saya jelaskan. Lalu kita akan melatih sensori geraknya. Melihat bagaimana apakah si anak ini bisa mengurus dirinya sendiri. Sebagai contoh, apakah si anak ini bisa mengancingkan bajunya sendiri? Apakah adik bisa mengancing baju sendiri? Nah, jadi di sini kita memberikan contoh bagaimana cara mengancingkan baju dengan benar dan agar si anak ini bisa mengancingkan bajunya sendiri.
Begini contoh mengancing baju ya. Kita ambil kancing dan masukkan ke lubang yang ada di sebelahnya. Nah, ini harus setara dengan lubang dan kancingnya. Nah, betul. Lanjut lagi. Di bawahnya sama dengan cara yang di atas. Betul sekali. Baiklah, kita akan melihat apakah kancing yang dipasang oleh si anak itu sendiri benar. Nah, di sini caranya sudah benar, tapi tidak serata dengan lubang yang ada di sampingnya. Kita ulang lagi ya. Kakak berikan contoh lagi bagaimana cara mengancingkan baju yang benar. Ialah dimulai dari atas sesuai dengan lubang yang pertama dan kancing yang pertama dipasang dengan serata ya. Mari kita coba. Ambil kancingnya dan masukkan ke lubang yang ada di sebelahnya. Betul sekali, dan yang di bawahnya itu sama caranya dengan yang di atas. Ya, betul sekali. Jadi, si adik ini sudah mulai mengerti bagaimana cara mengancing baju untuk dirinya sendiri. Baiklah, selanjutnya ialah memberikan penguatan. Nah, dalam hal ini, peran keluarga sangat dibutuhkan untuk perawatan anggota yang terkena retardasi mental, yaitu mengasuh dan mendidiknya. Yang diperlukan ialah dalam memenuhi kebutuhan anak itu sendiri, baik itu kebutuhan sosial, bahasa, motorik, dan kognitif. Nah, memberikan penguatan berupa simulasi tentang mengasuh dan mendidik anak. Nah, dalam mengasuh dan mendidik anak ini diperlukan kesabaran dan ketekunan, dan menjelaskan bahwa setiap anak itu pasti memiliki bakat dalam dirinya. Nah, inilah guna simulasi dalam mengajari anak yang mengalami retardasi mental agar si anak ini lebih mengenal diri sendiri dan menerima kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri, sehingga anak ini menerima dan menghargai dirinya sendiri dengan terus belajar dan berkembang. Sekian video bagaimana simulasi mengajar anak yang terkena gangguan retardasi mental. Semoga bermanfaat.